Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita ada di segmen Create Up. Tenaga honorer di instansi pemerintah akan dihapus pada November tahun 2023 mendatang. Ya, dan hal ini akan membuat skema terbaru dalam penentuan petugas kebersihan hingga keamanan di instansi pemerintah. Tenaga honorer di instansi pemerintah bakal dihapus pada November 2023 mendatang. Hal ini akan membuat skema terbaru dalam penentuan petugas kebersihan hingga keamanan di instansi pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan. Tenaga honorer di instansi pemerintah akan diganti dengan tenaga alih daya atau outsourcing. Tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Terdapat sanksi bagi kepala daerah yang masih melakukan perekrutan tenaga kerja non-ASN. Yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah, yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam peraturan pemerintah nomor 12/2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 36 diatur lebih rinci terkait sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila melakukan pelanggaran administratif. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, ini artinya dengan ada kebijakan ini berarti yang tenaga honorer di instansi pemerintahan akan diganti dengan tenaga outsourcing, artinya akan ada permintaan yang cukup tinggi gitu ataupun meningkat untuk jasa penyalur pekerja outsourcing. Ya, kalau kemarin kan kita sempat ngobrol dengan startup yang khusus mewadahi untuk pekerja kerah biru gitu ya, ataupun pekerja-pekerja eh, kasar misalnya konstruksi dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai mengulik startup jasa outsourcing dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Ardi Satria Hasanuddin, CTO dan juga co-founder dari MyRobin. Selamat pagi. Pagi-pagi. Oke, apa kabar Oke. Mas Ardi? Baik-baik, Oke, alhamdulillah. Mas Ardi, bagaimana Anda sebetulnya melihat market dari platform outsourcing di Indonesia, apalagi dengan adanya wacana tadi begitu ya, tenaga honorer di instansi pemerintahan ini akan diganti dengan tenaga outsourcing. Ya, mungkin aku bahas dari sisi market dulu kali ya. Mungkin karena ancaman resesi ini ya, yang mulai masuk. Tapi menurutku baik SME, enterprise ataupun listed company seharusnya mampu beradaptasi. Jadi mereka harus lebih fokus ke efisiensi dan tetap produktif. Jadi ini sebenarnya sangat baik ya untuk dari sisi platform outsourcing karena baik pemerintah ataupun company sudah mulai terbuka dengan skema ini. Hmm. Oke, lalu apa sih kendala yang kerap dihadapi oleh yang membutuhkan tenaga kerja outsource gitu pada saat mereka memang membuka lah ya chance untuk tenaga outsourcing untuk bisa bekerja. Kendalanya yang biasanya mereka hadapi itu apa? Ya, yang sering saya dengar ya dari klien saya itu adalah gimana kalau ya handle 1, 2, 10 orang mungkin masih bisa, tapi ketika dihadapkan, oke minggu depan saya butuh 100 orang, 1000 orang, nah itu yang mereka biasanya angkat tangan gitu kan. Jadi di sini kita ya kendala dari company ya satu dia nggak bisa handle ratusan orang, ribuan orang dalam fast hiring. Kemudian untuk fleksibel ya, gimana caranya mereka bisa scaling up, scaling down dengan cepat. Kemudian masalah yang lainnya adalah kalau blue collar itu biasanya attrition rate-nya sangat tinggi ya, mereka keluar masuk sangat cepat dan juga kualitas ya, Oke, kualitas berarti pekerja. bisa dikatakan bahwa MyRobin ini keunggulannya adalah bisa menghandle apa ya eh, penjaringan dari para calon tenaga kerja ini dalam jumlah yang banyak dibandingkan dengan platform lain, atau ada hal lain yang membuat MyRobin Tawarkan. lebih unggul? Ya, satu memang dari sisi komunitas kita sangat-sangat besar ya dari Medan sampai Indonesia Timur. Kita sudah melayani lebih dari 200 kota.
Jadi keandalan kita di sisi komunitas, kemudian kita punya teknologi yang tidak mostly di tradisional outsourcing company belum mempunyai. Oke, lalu apa perbedaan myrobin.id ini dengan platform-platform outsourcing lainnya, Mas Ardi? Ya satu teknologi ya, di mana kita menyiapkan sebuah platform end to end, di mana company bisa melihat secara transparan, mulai dari proses sourcing, proses screening, kemudian sampai worker attendance, payroll, itu semua bisa dilihat di satu platform dan transparan. Jadi satu teknologi, kedua kita sedang membangun ekosistem untuk blue collar, karena kita sangat mengerti blue collar, jadi selain job kita juga memberikan berbagai benefit kepada mitra-mitra kita. Kemudian kita juga membantu upskilling mereka. Nah, salah satu program yang baru kita launching bulan kemarin itu adalah My Warung, di mana pekerja-pekerja kita bisa, contohnya mereka makan siang, beli Indomie segala macam, itu tanpa mengeluarkan duit. Mereka cukup memakai platform kita, gajinya yang biasa ditransfer di akhir bulan, mereka tetap bisa pakai sehari-hari di My Warung. Lantas seperti apa myrobin memperkenalkan platform ini agar lebih dikenal oleh sejumlah perusahaan yang mungkin sedang mencari tenaga kerja outsourcing? Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita harus jeda terlebih dahulu. Mas Ardi, kami akan segera kembali tetap di Create Up. Ya, kembali di Kreator dan kami masih berbincang bersama Mas Ardi Satria Hasanuddin, CTO dan co-founder dari myrobin. Oke, myrobin ini gimana cara memperkenalkannya dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari pekerja khususnya outsourcing, Mas Ardi? Ya, kalau untuk pemasaran ya saat ini kita melakukan ya B2B ya B2B sales dan juga online marketing baik dari sisi LinkedIn dan segala macam. Jadi mostly lebih ke arah B2B sales. Baik, oke. Pola kerjasamanya seperti apa, Mas Ardi, dengan klien dan juga pekerja kerah biru? Ya, kalau kerjasama kita dengan mitra ya, kita sebutnya mitra, ada dua cara ya. Ada satu lebih ke arah kemitraan ataupun kerjasama, itu kayak seperti driver Gojek. Yang kedua adalah PKWT, jadi untuk karyawan kontrak. Oke, efektivitasnya seperti apa? Mungkin dari segi klien, kemudian juga pekerja yang sudah terjaring. Ya, buat benefit buat company ya satu, mereka nggak perlu manage ya, karena manage blue collar itu benar-benar sangat melelahkan, apalagi dengan jumlah ribuan, itu benar-benar biasanya mereka sakit kepala tuh. Jadi ya itulah benefit-benefitnya sih. Enggak, kalau misalnya ngomongin soal efektivitas dari jumlah klien ataupun juga jumlah para pelamar outsourcing ini, sudah berapa banyak yang tergabung di myrobin? Kita dari tahun kemarin sudah placement sekitar 28.000 orang. Oke, 28.000 orang. Ya. Wow. Oke, baik. Artinya kalau untuk pola kerjasama dengan pekerja sih tadi ada yang Anda sampaikan, ada kontrak dan juga ada mekanisme kerjasama yang lain. Tapi kalau dengan klien sendiri itu seperti apa? Dalam sebuah project rekrutmen misalnya itu akan berlangsung berapa lama? Ada jangka waktunya atau seperti apa, Mas Ardi? Ya, jadi memang terbagi dua kembali ya. Jadi ada yang jangka waktunya misalnya 6 bulan, setahun. Tapi juga mereka kan kadang-kadang membutuhkan pekerja yang cuma mingguan. Jadi cuma dalam bulan ini cuma 1 minggu aja. Karena emang lonjakannya cuma terjadi 1 minggu. Oke, baik. Untuk pola pengupahan lah ataupun mungkin penggajian untuk pekerjanya sendiri itu seperti apa? Karena kalau kita bicara mengenai platform outsourcing kan ini banyak sekali begitu ya, otomatis dari sisi rekrutmen dari tenaga kerja juga ini kemudian bersaing lah mana perusahaan outsourcing yang dapat memberikan benefit lebih, itu yang kemudian dipilih banyak oleh pekerja begitu.
Nah, sejauh mana dari MyRobin sendiri, dari pola kerjasamanya dengan pekerja begitu, memberikan benefit yang cukup oke lah untuk mereka? Ya, kalau benefit sebenarnya mungkin malah banyak yang tidak ditawarkan oleh perusahaan lain ya. Kita menawarkan contohnya kasbon ya, kasbon tadi early wage access segala macam. Nah itu jarang banget perusahaan outsourcing tradisional menawarkan hal tersebut. Kemudian tadi My Warung, mereka bisa beli belanja kebutuhan sehari-hari di warung yang bekerja sama dengan kita tanpa membutuhkan duit cash ya, karena mereka kan biasanya dibayar tiap 2 minggu atau tiap bulan. Nah itu di waktu-waktu tertentu pasti mereka membutuhkan hal tersebut. Nah itu saya lihat belum pernah ada yang melakukan hal itu. Kemudian terakhir kita mempunyai namanya MyRobin Academy. Jadi gimana kita upskill mereka. Contohnya kayak di warehouse ya, biasanya mereka membutuhkan pegawai yang bisa juga sebagai admin itu punya skill dalam hal Excel. Jadi kita memberikan training Excel gratis untuk mereka. Oke, kalau dari segi pendanaan untuk operasional platform ini itu sumbernya dari mana? Dari mana saja begitu ya? Dan kira-kira target ke depan dari pendanaan ini apa? Ya kalau sekarang ya kita masih didukung oleh visi ya untuk expand di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mostly dananya dari visi. Untuk target ke depan ya kita mau bangun end-to-end full stack blue collar system. Include dengan tadi yang saya bilang embedded finance-nya ya. Jadi mau end-to-end dari jobs, benefits, sampai upskilling-nya. Oke, artinya sejauh ini masih mengandalkan pendanaan dari venture capital, tapi setelahnya banyak revenue stream yang kemudian akan dieksplor gitu ya untuk mendukung operasional dari perusahaan sendiri. Oke, saya masih penasaran mengenai penggajiannya, mekanismenya berarti ini mengikuti pola UMR ya, Mas Ardi? Ya, kita pasti Besarannya. mengikuti ketentuan daerah ya, dari setiap daerah. Nah, yang dari sisi kita tuh tidak memotong gaji pekerja. Misalnya contohnya gaji pekerja adalah 1 juta, maka invoice yang dibayarkan oleh company itu adalah 1 juta, misalnya 80.000. Jadi 1.080.000 adalah total yang dibayarkan perusahaan, 1 juta diterima oleh mitra, 80.000 oleh MyRobin. Jadi benar-benar kita transparan, kita tidak ya kayak outsourcing lain yang mungkin agak nakal ya. Baik, Oke. baik. Jadi Oke. tapi itu bukan menjadi kendala ya, perusahaan akan mungkin mencari yang lebih murah dengan mungkin langsung merekrut langsung tanpa melalui platform MyRobin, enggak ya? Karena yang dibutuhkan perusahaan bukan karena mereka harus rekrut full time ya, karena mereka butuh fleksibilitas, Oke. fleksibel sih. Jadi Baik. kapan bisa hire 1.000, kapan bisa turunin sedikit gitu. Betul. Baik, dan ini bisa diakses di myrobin.id ya? Benar. Websitenya myrobin.id. Baik, Mas Ardi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu untuk MyRobin dan sehat selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Baik. pagi. Oke, pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast dengan sejumlah perbincangan dan juga informasi. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda. Ya, tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, and see you in the morning.